Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Agustina Sendria Putri, mahasiswa PGMI UIN Malang. Pada video ini, saya akan bahas mengenai pengembangan kurikulum. Yang pertama, topik yang akan kita bahas adalah sejarah kurikulum. Yang kedua, landasan-landasan kurikulum. Yang ketiga, kurikulum di masa depan. Yang keempat, Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Dan yang kelima yaitu contoh RPP terbaru dari Mendikbud. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai habis. Nah, di Indonesia perubahan kurikulum itu terjadi sebanyak 10 kali. Yang pertama yaitu kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947. Ciri pembelajarannya adalah menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua, kurikulum rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Ciri pembelajarannya adalah terdapat silabus mata pelajaran yang lengkap dengan satu pelajaran yang diajarkan oleh seorang guru. Jadi, satu pelajaran itu diajarkan oleh satu orang guru. Yang ketiga, yaitu kurikulum 1964. Ciri pembelajarannya adalah pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Apa sih Pancawardhana itu? Yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat, kurikulum 1968. Ciri pembelajarannya adalah perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang kelima, kurikulum 1975, yaitu menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI untuk merencanakan metode, materi, dan tujuan pembelajaran. Yang keenam yaitu kurikulum 1984. Ciri pembelajarannya adalah mengusung proses skill approach dengan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif dan berorientasi pada tujuan instruksional. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Ciri pembelajarannya adalah menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan juga pemecahan masalah. Yang kedelapan, kurikulum 2004. Ciri pembelajarannya adalah setiap mata pelajaran diurai berdasarkan kompetensi apa saja yang harus dicapai oleh siswa nantinya. Yang kesembilan, kurikulum 2006. Ciri pembelajarannya adalah menetapkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, dan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Nah, yang menetapkan ini siapa? Yaitu Departemen Pendidikan Nasional. Yang ke-10, kurikulum 2013. Ciri pembelajarannya yaitu guru dituntut untuk mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya karena perkembangan teknologi cepat membuat siswa lebih mudah dan mendapatkan informasi. Selanjutnya yaitu landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum itu ada 3. Yang pertama, landasan filosofis, sosiologis, dan psikologis. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Artinya, bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan keunikannya masing-masing. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Contohnya, pada diri guru. Ini guru melaksanakan sistem pendidikan. Bisa juga dilakukan dalam organisasi seperti PGRI, MGMP, dan lain sebagainya. Dan contoh pada siswa yakni organisasi sekolah seperti OSIS, Pramuka, Rohis, dan lain sebagainya. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk susila. Artinya, berkaitan dengan normal dan etika. Contohnya, yakni guru dan siswa harus mampu beretika dengan baik dan benar. Yang keempat, yaitu manusia sebagai makhluk religi. Artinya, ini berkaitan dengan agama dan kepercayaan. Contohnya, yakni setiap guru dan siswa harus mampu menghargai dan toleransi mengenai perbedaan agama. Landasan yang kedua yaitu landasan sosiologis.
Dalam sosiologis itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu sejarah. Sejarah merupakan keadaan atau pengalaman masa lalu yang menjadi pertimbangan yang mana cocok untuk pembuatan kurikulum di suatu daerah tersebut. Yang kedua, geografi, yakni kondisi sosial di suatu daerah, misalnya di Jawa, di Papua, di Kalimantan, keadaannya seperti apa. Nah, kemudian ditarik kesimpulan bagaimana kurikulum yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Yang ketiga yaitu ekonomi, yakni berkaitan dengan produsen dan konsumen. Produsennya ialah yang membuat kurikulum dan konsumennya ialah siswa dari mulai TK sampai SMA. Yang keempat yaitu politik, yakni berisikan kebijakan dari sebuah rumusan yang telah dilakukan oleh pihak terkait. Yang kelima yaitu antropologi, yaitu berkaitan dengan kebudayaan di suatu tempat tersebut. Yang terakhir yaitu sosiologi, yaitu berkaitan tentang keadaan kesetaraan manusia di suatu lingkungan tersebut. Yang ketiga yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis itu ada dua. Yang pertama behaviorisme dan yang kedua humanisme. Behaviorisme ini sifatnya adalah memaksa. Artinya terdapat standar khusus untuk menjadi syarat bisa mengikuti materi selanjutnya. Yang kedua humanisme artinya yaitu memfasilitasi bakat dan minat siswa. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pengembangan kurikulum di masa depan. Kurikulum di masa depan harus disusun berdasarkan sosial budaya masyarakat. Kurikulum disusun bukan harus berdasarkan nilai, adat, cita-cita masyarakat, tetapi juga harus berlandaskan semua dimensi kebudayaan, seperti kehidupan keluarga, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain. Kurikulum di masa depan harus disusun dengan memperhatikan unsur fleksibilitas dan bersifat dinamis, sehingga kurikulum tersebut senantiasa relevan dengan masyarakat. Nah, dalam pengembangan kurikulum di masa depan juga harus memiliki prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, yaitu kesesuaian. Artinya, pengembangan kurikulum itu meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian harus relevan, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, prinsip efisien dan efektivitas. Maksudnya adalah pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dan pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Yang ketiga yaitu prinsip fleksibilitas. Kurikulum yang luas dan mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat, jadi tidak statis atau kaku. Yang keempat yaitu prinsip kontinuitas. Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna, sesuai dengan jenjang pendidikannya, struktur dalam satuan pendidikan, tingkat perkembangan siswa. Yang kelima yaitu prinsip keseimbangan. Penyusunan kurikulum memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata pelajaran. Dan yang keenam yaitu prinsip keterpaduan, yaitu kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan, perencanaan terpadu, bertitik tolak dari masalah atau topik, dan konsistensi antara unsur-unsurnya. Dan yang terakhir yaitu prinsip mutu, yaitu pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu, yang berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan atau media yang bermutu. Nah, hasil pendidikan yang bermutu diukur berdasarkan kriteria tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019. Untuk surat edarannya bisa dilihat di PPT yang sudah saya sajikan.
Lalu, makna dari Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 itu mencakup 3 poin penting, yaitu prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Maksudnya adalah efisien, berarti penulisan RPP tersebut dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Yang kedua, efektif, berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, berorientasi pada siswa, berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Nah, lalu bagaimana dengan format RPP yang harus dibuat oleh guru? Nah, guru tetap dapat menggunakan format RPP yang telah dibuatnya, lalu memodifikasi format RPP yang sudah dibuat sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi kepada siswa. Nah, berapa jumlah komponen dalam RPP? Nah, komponen dalam RPP itu ada 3. Yang pertama, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan juga penilaian pembelajaran. Nah, komponen-komponennya adalah sebagai pelengkap. Kemudian, tujuan pembelajaran ditulis dengan merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar murid. Kegiatan belajar dan asesmen dalam RPP ditulis secara efisien. Nah, untuk contoh RPP yang terbaru bisa dilihat di slide yang sudah saya tampilkan. Itu merupakan RPP yang saya buat secara pribadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.